Secara Kak Ivana kita tahu sendiri ya. Itu hoax. Oke. Aku berapa ya? Loh, masih begitu kok teman-teman. Berarti banyak banget kan. 10 kayaknya. Halo Sobat Akuntansi, kembali lagi bersama kami di Bisik HMCA. Bincang asik bersama HMCA. Nah, gimana kabarnya Sofi? Apa udah kangen dengan episode-episode kita di Bisik HMCA? Nah, di episode kita yang kedua ini akan ditemani bersama aku, Alivia Nur Aisyah, dan tema kita adalah menggapai 4 bintang HMCA. Kira-kira Sofi udah pada tahu nggak sih apa itu 4 bintang HMCA? Jadi, 4 bintang HMCA itu merepresentasikan tentang 4 departemen yang ada di HMCA, yaitu Departemen P3, Departemen Kesejahteraan, Departemen Kewirausahaan, dan Departemen Infokom. Oke, mungkin nggak perlu berlama-lama lagi, langsung aja inilah para narasumber kita. Selamat datang para kader. Pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nah, biar kita bisa saling cinta satu sama lain, oke, mungkin bisa perkenalan dulu dari para kadep, bisa dimulai dari kadep P3. Halo semuanya, kenalin aku Ivana Valencia, biasa dipanggil Ivana. Halo Kak Ivana. Oke. Halo Kak Ivana. Halo, mungkin bisa lanjut ke Kak Cito. Halo Re. Halo. Perkenalkan, nama saya Jeto Vandri Boneka Dapamoni, biasa dipanggil Jeto. Halo Kak Cito. Mungkin lanjut ke Departemen Kewirausahaan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Redem Tetaki Rubun, biasanya dipanggil Reda. Halo Kak Reda. Oke, yang terakhir nih dari Departemen Infokom. Halo semua, perkenalkan nama aku Sofia Irawati, biasa dipanggil Sofia. Halo Kak Sofia. Nah, tahu nggak sih Sofi, fun fact-nya Kak Ivana, Kak Cito, Kak Reda, dan Kak Sofia ini udah menjabat 2 periode di HMCA loh. Jadi di periode ke 2023-2024 ini mereka naik jabatan menjadi kadep-kadep. Oke Kak, yang ingin aku tanyakan di awal nih Kak, mungkin bisa diceritakan dulu kesibukannya kakak-kakak ini selain kuliah dan jadi kadep itu apa aja? Mungkin bisa dimulai dari Kak Ivana dulu. Selain kuliah sama HMCA, gak ada apa-apa sih. Paling kalau lagi senggang main sama temen. Mungkin bisa disepil Kak, mainnya kemana? Main ke mana aja. Kalau tempat-tempat baru, kesini ayo. Oke, langsung gas gitu ya Kak. Oke, mungkin dari Kak Cito kesibukannya apa nih Kak selain kuliah dan juga jadi kadep? Selain kuliah sama di HMJA itu biasanya sesekali itu urus organisasi daerah. Kalau enggak itu kalau ada waktu senggang jalan-jalan sama teman-teman gitulah. Cari angin istilahnya. Oke. Dari Kak Reda? Kalau aku selain kuliah sama himpunan, itu juga ada organisasi daerah. Dengan biasanya juga jalan-jalan atau healing kayak gimana gitu. Oke. Berarti Kak Cito sama Kak Reda ini di satu organisasi daerah itu ya? Oh enggak. Enggak, Oh beda. beda. Ya. Oh, oke. Oke, mungkin yang terakhir nih dari Kak Sofia, kesibukannya apa nih Kak? Kesibukan dari aku, selain dari kuliah sama himpunan, biasanya sih ikutan course-course gitu ya, course-course gratis online buat ngisi waktu senggang. Kebetulan semester 5 juga rada senggang gitu, jadi buat nambah soft skill aja sih. Wah, keren banget nih teman-teman. Jadi ibaratnya kayak balance gitu ya Kak, antara akademik, ada yang main, terus juga ikut course-course juga selain masuk di HMCA. Oke nih Kak, mungkin langsung aja kita masuk ke sesi pertama Q&A. Pertanyaannya langsung aja dari aku. Yang pertama nih Kak, apa aja sih pengalaman berkesan dan juga tantangan yang didapatkan oleh kakak-kakak ini selama menjadi bagian dari HMCA? Mungkin aku penasaran, pengen tanya ke Kak Reda dulu deh. Apa sih Kak pengalaman berkesannya, terus tantangannya di HMCA itu gimana? Pengalamannya tuh pas banyak sih kalau ini pengalamannya. Setiap prokernya pasti tuh kayak ada pengalaman yang berkesan. Contohnya kayak di pas Gap Persada kemarin, itu kan semuanya solid, saling bantu, jadi ya bisa lah kayak gitu. Oke, terus tantangannya apa sih Kak? kayak aku kan
kurang ya untuk bergaul. Jadi kayak tantangan untuk masuk ke itu tuh jadi agak susah dikit. Jadi ibaratnya masih perlu untuk aku untuk bergabung kayak ngobrol-ngobrol satu sama lain kayak gitu ya Kak tantangannya. Oke, mungkin dari Kak Cito gimana Kak pengalaman berkesan dan juga tantangannya di HMCA? Kalau pengalaman berkesannya itu biasanya kalau ada proker-proker besar gitu, misalnya nggak Persada, OISI, kan OISI tahun-tahun lalu kan, biasanya itu kan nginap. Iya. Nah itu kan ada sedikit pengalaman-pengalaman sering-sering sama kakak-kakak tingkat gitu, jadi ya bisa dibilang pengalaman berkesan lah. Terus untuk tantangannya, kalau untuk tantangannya itu kan pertama dulu pas pertama masuk itu kan public speaking saya kurang, jadi itu saya diberi tantangan untuk bisa lebih pede lagi bagaimana ke depannya supaya bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Oke. Mungkin dari Kak Sofia gimana Kak? Kalau pengalaman yang berkesan itu gimana ya? Mungkin ngerasain kalau himpunan ini merupakan salah satu organisasi yang terbaik yang pernah aku ikutin gitu. Mulai dari orang-orangnya juga yang humble, terus baik, saling ngerangkul satu sama lain. Terus kalau misalkan ada program kerja, pasti orang-orangnya itu gercep, udah tertata yang harus dilakukan ini. Jadi program kerjanya itu terlaksana dengan baik gitu. Kalau untuk tantangannya sendiri itu lebih ke awal-awal itu kaget sih karena banyak job desk yang harus dikerjakan dan proker saling bersaut-sautan gitu. Misalnya satu selesai, besok ada lagi kayak gitu sih. Cuman sudah terlewatkan. Alhamdulillah. Mungkin yang terakhir nih dari Kak Ivana bisa diceritain Kak apa sih pengalaman paling berkesan menurut Kak Ivana dan juga tantangannya? Kalau pengalamannya tadi kayak udah disebutin sama Kak Jito, Kak Sofia sama Kak Reda. Waktu proker-proker besar itu sih pasti punya pengalamannya sendiri. Terus kayak seru kan nginep bareng-bareng sama temen-temen. Terus kita kayak banyak kerjaan tapi kita tuh seru gitu loh. Nah, tapi kalau misal tantangannya ini sih kan HMCA organisasi pertamaku, jadi masih waktu awal masuk itu masih kayak agak kaget gitu lah, kok ternyata organisasi itu kayak gini ya gitu. Jadi masih perlu waktu buat adaptasi. Terus kayak kalau di periode kedua juga sama, adaptasinya juga lumayan sih karena kan beda periode beda orang kan, tetap harus adaptasi lagi meskipun udah pernah ikut HMCA sendiri. Oke, mungkin bisa disebutin nih Kak dari pengalaman dan juga tantangannya nih ya. Bareng-bareng deh, lebih banyak hal berkesannya atau lebih banyak hal yang menantang? Mungkin kita hitung sampai 3 langsung dijawab ya Kak. Antara seneng apa sedih gitu. 1, 2, 3. Senang. Oke. Keren banget nih. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Teman-teman ini kan lanjut ke 2 periode, dari periode pertama dan periode kedua. Nah, yang pengen aku tahu adalah apa sih Kak motivasi dari kakak-kakak semua ini kok harus lanjut lagi ke periode kedua gitu? Apakah di periode pertama itu saking berkesannya itu sampai teman-teman aku mau ikut lagi pengen coba lagi gitu. Aku penasaran, mungkin bisa dari Kak Sofia dulu. Kalau motivasi untuk lanjut itu lebih ke sayang gitu loh kalau misalnya cuma 1 periode. Jadi biar lebih greget, biar lebih menantang, lanjutin aja 2 periode karena emang udah keburu nyaman juga gitu. Dari Kak Reda. Kalau aku itu kayak untuk ngembangin ini sih, diri sendiri, menghilangin kayak introvert aku yang gak bisa berbaur kayak di orang banyak kayak gitu. Oke, dari Kak Cito, motivasinya apa nih Kak? Kalau motivasi dari saya sendiri untuk ikut 2 periode itu pertama karena teman-teman juga kan. Nah, terus ini ya sama kayak Kak Reda juga untuk mengembangkan skill sama kepedean gitu. Kan dulu saya itu orangnya pemalu. Jadi supaya misalnya kalau pulang ke daerah saya itu bisa lebih bagus lagi. Jadi bagaimana di tanah rantau ini bisa saya kembangkan lagi skill saya gitu. Oke. Yang terakhir nih Kak Ivana, motivasinya Kak Ivana buat lanjut lagi ke periode kedua apa nih Kak? Pertamanya sih diajak sama Alif sama Wahyu.
Terus habis itu dipikir-pikir lagi, kayaknya sayang nggak sih kalau lanjut. Kayak selama setahun kemarin udah sibuk kerjain proker dan segala macam, terus tiba-tiba berhenti itu kayak terus nanti aku ngapain? Jadi Nanggung aja gitu loh. Jadi ibaratnya HMJA ini secara nggak langsung udah jadi bagian part di hidupnya teman-teman banget ya. Oke, aku lanjut lagi ke pertanyaan. Kan sebelumnya di periode pertama itu para kadep ini tentunya menjadi anggota biasa waktu itu. Dan sekarang teman-teman udah menjadi kadep. Mungkin ada nggak sih perbedaan perasaan yang kalian rasain kayak gitu dari sebelumnya jadi anggota, terus sekarang jadi kadep. Terus mungkin apakah teman-teman ngerasa kayak, oh berarti aku udah naik tingkat nih, aku berarti udah ibaratnya value-ku udah naik nih, makanya aku naik jabatan kayak gitu. Dan mungkin bisa disebutin juga dulunya kakak-kakak ini jadi anggota apa, terus sekarang naik jadi kadepnya apa gitu. Mungkin bisa dijawab di Kak Ivana dulu. Enggak sih, aku ngerasa waktu pertama kali tahu aku jadi kadep itu aku malah takut. Takutnya kenapa? Aku takut aku nggak bisa jadi kadep yang baik gitu loh buat anak-anakku. Nah itu sih, terus aku juga ngerasa kayak tanggung jawabnya makin besar, tugasnya juga makin banyak gitu sih. Dulu aku staf divisi akademik, terus sekarang jadi kadep. Berarti masih selinier ya Kak ya? Oke, terus gimana perasaannya Kak jadi kadep P3 yang anggotanya paling banyak nih dari departemen yang lain, selisih 1 orang dengan kadep Infocom? Seru sih, seru punya banyak anak-anak yang banyak otaknya, banyak sifatnya, banyak kelakuannya, luar biasa. Keren. Oke, mungkin langsung ke Kak Ceto. Gimana perasaannya Kak? Perasaannya itu kayak gimana ya, kayak senang gitu. Berarti soft skill saya, berarti kemampuan saya sudah diakui, jadi bisa diangkat jadi seorang kadep. Nah, pas jadi kadep ini kan merasa senang gitu, jadi bisa ajak anggota-anggota saya untuk bisa bekerja sama dan bagaimana gitu. Nah dulu kan saya masuknya di ini anggota divisi non akademik. Nah sekarang kaget langsung masuk ke kadep kesejahteraan, kan jauh kan. Lintas jurusan nih ibaratnya ya Kak ya. Jadi ya agak kaget lah, kan pertama di divisi non akademik terus langsung dipindahkan langsung jadi kadep kesejahteraan. Tapi ya mungkin soft skill saya bisa ke kesejahteraan, jadi ditaruh di situ. Tapi dari Kak Jeto yang dari anggota non akademik ya Kak tadi, terus jadi kadep kesejahteraan, apakah Kak Jeto ngerasain ada kesulitan karena beda bidang nih ibaratnya? Beda Kak Ivana tadi kan masih jadi satu linier kayak gitu karena divisi akademik itu masuk di P3 kayak gitu. Apakah ngerasa sulit gitu loh Kak Jet? Kalau ngerasa sulit sih enggak, karena anggota-anggota saya juga bisa diajak bekerja sama, terus mereka itu ini orangnya fast respon, jadi saya juga enggak ngerasa keberatan jadi kadep. Oke. Mungkin langsung lanjut ke Kak Reda, gimana Kak perasaannya? Kalau aku senang sih, soalnya kan kayak udah bisa, ada senangnya ada yang tidaknya. Maksudnya kayak kalau ini kan kita udah naik, kayak anggap saja kita naik jabatan, jadi kayak kita oh iya kita ada ini nih harus yang kita bimbing kayak gitu, jadi kayak oh gini ya rasanya, yang dulu kakak tingkat yang dulu rasanya kok gini ya, oh gini, jadi kita mengerti yang tingkat kemarin tuh kayak gimana. Dulu aku di anggota KWU juga dan sekarang jadi KWU. Oh, masih selinier juga ya Kak ya? Oke. Dari Kak Sofia bisa diceritain perasaannya gimana Kak? Kalau perasaannya sih ya 50-50 lah. Ada senengnya, terus ada bukan beban sih, kayak tambah tanggung jawab gitu, harus memimpin anggota-anggota yang lain, terus harus lebih peka juga karena kita yang akan memimpin mereka. Jadi ya sebagai amanah lah buat diri sendiri. Oke, keren Kak. Berarti ibaratnya setelah menjadi kadep ini ada insight lebih untuk harus apa ya, kayak perasaan harus lebih bertanggung jawab lagi karena ada orang-orang yang harus di bawah yang harus dikontrol dari kadep-kadepnya ini, begitu ya? Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Kak dari aku.
menurut kalian bagaimana caranya untuk tetap menjaga semangat dan juga kebersamaan antar anggota di departemen masing-masing? Ini aku penasaran dari Kak Jeto nih, sebagai kadep yang paling ganteng sendiri di antara kadep yang lain. Ya. Nah, supaya bisa lebih baik lagi dengan anggota gitu, yang pertama itu selalu fast respon sama mereka. Terus selalu ajak mereka untuk literasi gitu, supaya misalnya kalau ada yang gak mereka pahami di HMJA bisa ditanyakan ke kadepnya. Misalnya kalau mereka juga merasa takut misalnya untuk melakukan ini, mereka bisa tanya ke kadepnya begitu. Jadi kita lebih banyak literasi bareng mereka supaya anggotanya ini gak merasa ditinggalkan begitu di HMJA, jadi mereka merasa spesial begitu. Dan sehingga mereka bisa nyaman dan bisa mungkin tahun depan bisa lanjut lagi untuk di HMJA gitu. Jadi karena merasa HMJA itu macam keluarga kedua di kampus. Oke. Ini langsung lanjut dari Kak Sofia. Gimana Kak caranya? Kalau dari aku sih lebih ke kita ngerangkul anggota sama lebih untuk menciptakan lingkungan yang nyaman buat mereka biar mereka jadi semangat, betah gitu. Kalau misalnya di luar proker atau di luar job desk itu bisa kayak menjadikan mereka teman. Misalnya kalau emang waktunya lagi serius, ya harus serius gitu. Jadi lebih ke menciptakan lingkungan yang nyaman aja. Oke. Kalau dari Kak Reda, gimana nih Kak tipsnya? Kalau aku sama sih kayak Mas Jeto sama Mbak Alif. Jadi kayak Mbak Sofia. Oh, Sofia maksudnya. Sorry. Oh, Sofia. Jadi kayak kita bisa merangkul mereka. Jadi apa yang mereka mau sampaikan itu jadi kayak masuk ke kita. Jadi mereka nggak mendem sendiri ide-ide mereka itu. Gitu. Oke. Terakhir nih dari Kak Ivana, gimana nih Kak caranya untuk tetap menjaga semangat dan kebersamaan di departemen? Kalau aku sih kebetulan anak-anak divisi akademik itu suka ngobrol ya, jadi mereka itu suka ngomongin apa aja selain entah itu tentang dosennya, mata kuliah, ataupun apapun kesukaannya mereka tuh suka banget ngobrol-ngobrol gitu. Jadi aku lebih ke dengerin apa aja sih mereka ngomong apa, terus aku berusaha masuk sama obrolannya mereka. Jadi apa ya, aku nggak pengen di P3 ini kayak ada atasan dan bawahan, tapi lebih kayak kita tuh sama gitu loh. Oke. Kalau dari divisi non akademiknya gimana Kak? Saya tadi kan Kak Ivana bilang kalau dari divisi akademik suka curhat-curhat nih. Ya. Kalau versinya divisi non akademik, Kalau non akademik mungkin karena isinya cowok-cowok ya, jadi mereka tuh lebih senengnya tuh kalau ketemu langsung tuh langsung kayak mbak gitu loh. Oke. Jadi mereka bukan tipe orang yang suka cerita, tapi kalau akademik tuh cerita banget orangnya. Oke. Unik-unik banget ya Kak, berarti di setiap departemennya itu anggotanya ada warna-warni gitu ya, bisa dibilang. Penasaran sih Kak, apakah di masing-masing departemen itu apa ya, kaku banget, maksudnya apakah hanya acara formal aja atau ada yang pengil, terus apakah semua, maksudnya kayak orang-orang lihat kan, melihat kita dari proker-proker gitu ya Kak, kan kita lagi mode-mode serius nih, mungkin bisa disepil Kak, kalau di mode tiap harinya anggotanya itu kayak gimana aja sih gitu, ada yang tengil, ada yang kayak gimana kayak gitu. Ini dari Kak Sofia. Kalau dari Infokom sendiri ya beragam sih. Jadi di Infokom tuh ada 2 divisi, ada IT sama Humas. Nah kalau yang dari Humasnya ini anak-anaknya lumayan ada yang tengil lah gitu. Oke. Terus Semuanya apa cuman beberapa oknum Kak? bukan beberapa oknum sih. Semua berarti. Rata-rata lah. Oke. Rata-rata nah Humas gitu. Tengil terus tapi mereka yang kayak gitu tuh seru gitu loh, bisa menghidupkan suasana. Sedangkan kalau IT itu lebih ke seru sih orangnya, maksudnya nggak yang kaku-kaku banget, cuman masih lebih tengil anak Humas daripada Oh gitu, oke. Mana nih suaranya anak Humas? Pengen tahu dong aku. Yang IT mana suaranya? Oke. Lanjut ke kalau dari Kak Reda di Departemen Kewirausahaan gimana Kak anak-anaknya? Kalau aku sih anak-anaknya asik sih ngajak ngobrol, kayak nanti kayak ada yang kurang atau apa tuh mereka sering nanyain kayak gini gitu. Dia orangnya asik semua.
Asik, oke. Gak ada yang tengil sama kayak di Infocom? Gak ada, oke. Pengen tahu dong, mana nih suaranya anak-anak kewirausahaan? Oke, 20 orang ya Kak ya yang ada di kewirausahaan. Oke, di kesejahteraan Kak Cito gimana nih? Kalau anggota saya itu mereka tuh kalem-kalem aja. Terus kalau memang kalau ada yang perlu dibicarakan langsung ketemu langsung, kalau enggak lewat chat aja gitu. Terus mereka tuh santai. Nggak ribet, nggak, intinya bebas. Gak ada yang nakal nih Kak Cito. Oke. Santai kalem. Dari Kak Ivana nih, KDP 3 gimana Kak? Kalau anak-anak P3, kalau anak akademik itu anaknya gitu ya. Pengen cubit deh. Cubit gitu. Gitu. Kalau akademik, anak-anaknya lucu-lucu kalau akademik itu. Ada yang kalem nggak sih Kak? Ada, semua tipe ada di akademik. Di P3. Semuanya ada. Mau nyari yang bandel ada, nyari yang pendiam ada, semua ada. Oke. Oh ya, tadi yang kesejahteraan belum tak sapa nih. Yuk teman-teman dari kesejahteraan, mana suaranya? Dari P3 jangan mau kalah. Mana nih suaranya P3? Oke. Duh, kayaknya dari P3 ada 50 orang nggak sih Kak anggotanya? 100. Waduh. Keren. Oke. Dari sesi Q&A kita yang pertama ini udah selesai. Kita akan masuk di sesi Q&A yang kedua, yaitu dari pertanyaan yang teman-teman Sopsi kirimkan melalui NGR link yang udah disebar oleh HMCA. Nah, gimana nih teman-teman yang kemarin ngirimin pertanyaan, apakah udah penasaran sama jawabannya? Nah, sekarang ini hari dimana kita akan tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Oke, pertanyaan pertama yang masuk Kak. Kak, capek nggak sih punya anggota banyak? Kayak gitu. Ada yang nanya kayak gitu sih Kak. Tapi gini sih, kalau menurut aku di HMCA ini malah kehitung anggotanya itu bisa dibilang sedikit. Kita kan total ada 25 orang. Dan bahkan di Departemen Kesejahteraan dan juga Kewirausahaan isinya hanya 3 orang termasuk kadepnya kayak gitu. Dan sisanya masuk di P3 dan juga di Infocom. Di organisasi yang lain itu bahkan ada yang satu organisasinya itu 50 orang, 50 lebih kayak gitu. Ya, mungkin bisa diceritain Kak gimana rasanya punya anggota sejumlah itu, dan apa sih struggle-nya Kakak ketika menghadapi anak-anak ini gitu. Mungkin dari Kak Ivana dulu bisa diceritain. Capek sih, pasti capek. Setiap anak-anak itu kan punya beda-beda sifat gitu. Jadi pendekatannya juga beda gitu loh. Nah itu sih PR banget waktu di awal, gimana caranya aku bisa klop sama masing-masing anak, sama setiap anak-anaknya itu sendiri. Berarti ibaratnya sebagai kadep itu kita dituntut untuk bisa ngerubah warna kita sesuai sama warna masing-masing anggota kayak gitu ya Kak? Ya. Oke, mungkin dari Kak Reda gimana Kak? Kalau aku kebetulan anak-anak cuma 2 ya. Jadi mereka 2 ini kan orangnya asik-asik. Jadi apapun yang mereka mau tanyain, itu mereka langsung tanyain ke aku. Jadi asik gitu. Jadi kayak nggak terlalu Biar nggak canggung. Nggak canggung gitu. Jadi mereka tuh kayak nggak sungkan gitu kayak aku. Oke. Dari Kak Cito gimana nih Kak? Menghadapi anak-anaknya juga 2 orang ya jumlahnya. Kalau dari mereka sih nggak terlalu banyak maunya sih, cuman kalau diarahin ya, terus kalau misalnya kalau mereka ada kesibukan ya tak beri waktu gitu. Cuman kalau ini kan sifatnya mereka berdua berbeda-beda kan. Jadi misalnya kalau berbicara sama mereka atau mereka butuh pendapat gitu, kan itu ini, jadi saya juga bisa menempatkan dari sifat kedua mereka ini kan beda kan. Misalnya kan yang satu butuh ini, tapi yang satu beda lagi. Jadi itu keputusannya di saya, bisa misalnya ini bisa ngambil jalan tengah kayak gitu ya. Ambil jalan tengah gitu. Jadi kayak gak berat sebelah. Okay. Jadi mereka berdua juga merasa kalau pendapat mereka diterima gitu. Oke. Benar. Kalau dari Kak Sofia gimana Kak menghadapi anak-anaknya nih yang tadi humasnya tengil-tengil kayak gitu Kak? Sebenarnya nggak terlalu PR sih buat menghadapi mereka, karena jujur anak Infocom sekarang itu orangnya asik-asik, terus gercep-gercep juga.
Oke, jadi buat menghadapi mereka tuh nggak yang terlalu sulit apa gimana, cuman aku yang harus lebih asik gitu loh ke mereka, jadi mereka bisa nyaman ke aku juga. Oke. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada yang tanya gini, mau join bisa nggak sih? Jadi nanti bisa jadi menggapai 5 bintang HMJA kayak gitu. Kali ini aku aja yang jawab ya, Sofi. Kayaknya no, kita cuman ada cukup 4 bintang aja itu udah keren pol. Terus kita juga ada 1 bintang lagi yang paling bersinar yaitu di PPH kita. Yuk kita tolong tepuk tangan dong. Terus ada lagi nih, bukan pertanyaan sih Kak, ada saran gini. Saran aja Kak, kalau anggotanya bandel, cubit aja nggak apa-apa gitu. Oh, nggak apa-apa ya? Nih nggak apa-apa. Ini Oh, udah nggak apa-apa. ada. Ini nggak tahu sih, jangan-jangan yang ngirim ternyata HMJA sendiri. Terus ada juga nih Kak, pertanyaan selanjutnya itu ini. Udah pada sold out apa gimana nih Kak? Aduh. Gitu. Dari Kak Ivana dulu deh, udah Kok nggak sold out apa dijual, belum kok sih, sold Kak? Dari Kak Jito. Enggak. Oh enggak, aduh lampu merah semua nih teman-teman. Dari Kak Reda, enggak. Oh, belum sold out semua. Dari Kak Sofia, udah punya apa belum nih Kak? Aduh, privacy ya. Punya ini kayak. Waduh, gimana nih teman-teman? Kayaknya belum bisa menjawab pertanyaan itu ya teman, privasinya mereka. Oke, ini ada pertanyaan juga yang merujuk ke personal. Ada dari Kak Jeto. Nah, ini yang tanya ke Kak Jeto ini gini. Kak, gimana tutor menjadi anggotanya Kak Jeto? Aduh. Kasih tutornya dong Kak, gimana caranya jadi anggotanya Kak Jeto? Tahu. Harus rasa MCA dulu gitu Kak. Tutornya tuh gimana ya? Yang pertama itu percaya diri. Terus selalu maksudnya jangan suka introvert gitu. Selalu sharing. Nah, nanti kan dari sharing-sharing itu kan ada pengalaman-pengalaman. Jadi kan di HMJA itu yang dicari yang memiliki pengalaman paling bagus. Terus bagaimana kedepannya dia bisa membangun juga HMJA itu gimana, jadi gitu. Yang paling penting itu percaya diri. Oke, nah itu tuh teman-teman yang mau mepet Kak Jeto. Nah itu tadi tutornya nih teman-teman, harus pede. Yang introvert kayaknya ditahan dulu buat jadi ekstrovert dikit aja kayak gitu. Oke, lanjut ada yang nanya ke Kak Sofia juga nih. Kak Sof, vibes atau auranya kok bisa sesantai itu sih? Apa sih Kak tipsnya kok bisa sampai sesantai itu? Emang iya santai, aslinya enggak. Oh, aslinya agak santai nih teman-teman. Cuman apa ya? Yakin kalau pasti bisa gitu aja. Itu tips dari Kak Sofia, yakin kalau kita pasti bisa. Oke. Terus ini ada juga pertanyaan ke Kak Ivana. Kak If, punya mantan berapa sih Kak? Aduh, boleh di-spill nggak nih Kak? Berapa nih mantannya? Tapi kalau aku lihat dari Kak Ivana ya, kayaknya udah banyak banget sih mantannya. Secara Kak Ivana kita tahu sendiri ya. Itu hoax. Oke. Aku berapa ya? Loh, masih begitu kok teman-teman. Berarti banyak banget kan? 10 kayaknya. Berapa? Yuk teman-teman. Enggak. Ini kan di dalam mama aku guys, gak boleh. Wah. boleh. Mencurigakan nih Kak Ivana. Nanti kita kasih tahu di belakang aja Kak. Oke. Nanti Revisi. buat yang nanya ini silakan hubungi nomor di bawah ini gitu. Nanti bisa langsung kontak ke Kak Ivananya langsung. Oke. Lanjut lagi, ini pertanyaan buat Kak Reda. Pertanyaannya adalah Kak, apa hal paling berkesan Kak Reda waktu jadi kadep? Berkesannya bisa merangkul atau kayak bisa bimbing lah, atau kayak bisa mimpin adik-adik yang di bawah. Jadi kayak rasa kayak gimana ya, senang sih kalau maksudnya sekarang gitu. Oke. Terus ini lanjut lagi nih Kak, ada pertanyaan lagi. Aku juga penasaran sih. Ini ada yang nanya, jadi kadep itu harus pinter nggak sih? Gitu.
Mungkin bisa dijawab dari Kak Sofia dulu. Jadi kadep harus pinter dulu nggak sih Kak? Nggak harus pinter sih sebenarnya, yang penting punya tanggung jawab aja. Dari Kak Reda gimana Kak? Isi sama sih sama Kak Sofia. Enggak semuanya harus pintar. Intinya ada jiwa-jiwa kepemimpinan sendiri sih dari diri kita sendiri. Oke. Nah, kalau jadi kadep itu gak harus pintar. Yang paling penting itu bisa merangkul anggotanya gitu. Nah, bagaimana anggota bisa nyaman bareng kita, misalnya mereka memberi pendapat atau saran kita terima gitu. Jadi anggota juga merasa kalau kita ini kadepnya nggak mengambil keputusan sendiri gitu. Jadi itu sih. Kalau dari kadep harus pinter gak sih, apalagi di P3 ada akademik kan Kak ya, kayak gitu. Kalau dari menurutku sih jadi seorang kadep itu nggak harus pinter, tapi pinternya itu bukan pinter akademik, lebih ke pinter ngatur waktu, pinter gimana caranya kita mikir bisa ngambil keputusan yang benar gitu. Jadi nggak harus pinter akademik. Oke. Terus ini ada pertanyaan lagi yang merujuk ke situ Kak. Jadi kadep itu daftar sendiri atau dipilihin sama BPH? Nah ini fun fact yang pengen aku kasih tahu ke teman-teman ya. Jadi para kadep ini sebelumnya juga melewati tes-tes sama seperti anggota baru yang masuk ya Kak ya. Ada tes tulis, ada tes wawancara kayak gitu. Nah nanti hasil seleksiannya itu nanti akan diumumin apakah mereka jadi kadep di bidang yang mana kayak gitu. Oke. Mungkin dari tadi apa jawabannya dari Kak Ivana belum kita kasih oplos. Nanti Kak Ivananya nangis nih kalau belum dikasih oplos. Oke. Terakhir nih Kak, yang pengen aku tanyain adalah spill nama orang yang paling ngeselin di setiap departemen. Aduh. Siapa nih Kak? Spill dong yang paling ngeselin kayak gitu. Mungkin biar imbang, satu nama yang paling best juga deh. Bukan best sih, kayak yang lebih kalem atau kayak gimana gitu. Kalau kesejahteraan sama kewirausahaan kan berarti disebutin semua ya. Mungkin disebutin satu juga gak apa-apa gitu. Mungkin lanjut ke Kak Ivana dulu deh. Jadi Siapa, termasuk kadisnya juga nggak? boleh. Oh, boleh. Kalau yang paling nakal, ini kayak anak P3 udah tahu ya, nggak usah disebutin gitu ya. Siapa nih Kak? Siapa kalau boleh di-spill? Jelas. Bayu. Mana nih suaranya Bayu? Siapa ya? Oke, kalau yang paling kalem kayak aku gitu Kak, ada nggak sih Kak di P3? Kalau kayak Alif gak ada ya? soalnya nggak kalem loh Kak. Kalau paling best apa ya? Kadif-kadifnya kayaknya. Soalnya dua-duanya gercep-gercep, terus bisa banget buat ngerangkul anak-anaknya gitu loh. Jadi kita kerjanya juga bisa cepet taktek-taktek gitu loh. Oke, yuk tepuk tangan buat kadifnya P3. Oke. Dari Kak Jeto, siapa nih Kak dari dua anggota yang paling ngeselin, yang pengen dicubit kayak gitu? Gemes Diva kayak sih. gitu. Ayo Div, mana suaranya Div? Kalau yang paling kalem tuh terus yang santai gitu, Syafiq. Syafiq, mana nih suaranya? Kak Syafiq suaranya perempuan ya. Dari Kak Reda, siapa Kak anggotanya Kak? Kalau aku dua-duanya best sih. Kalau yang Yang nakal mungkin? bukan nakal sih, maksudnya kayak cerewet. Itu Asti. Asti, mana suaranya Asti? Kalau yang kalem itu ada. Gitu. Berarti berlawanan gitu Kak ya dua anggota ini. Dari Kak Sofia, siapa sih Kak? Spill dong Kak. Siapa ya? Ya Infokom juga udah pada tahu sih. Siapa? Soalnya habis di-spill bersama-sama. Oh, siapa Kak? Soalnya teman-teman Sofsi juga pengen tahu sih, siapa sih yang paling ngeselin gitu di HMJA kayak gitu. Inisial G sih. Laki atau perempuan nih Kak? Laki. Oh, laki. Gak mau di-spill namanya sekalian Kak? Siapa? Inisial Guntur. Guntur, mana suaranya Guntur? Lagi makan Guntur ternyata 5 orang ya. Lagi makan cilok.
Wah, bagi-bagi dong kak. Arah. Parah sih, parah. Oke, yang paling kalem kak siapa nih di Infocom? Ada nggak sih? Kalau yang paling kalem kayak yang kalem nggak ada sih, cuman yang lebih kalem sedikit gitu. Ira. Kalau sedikit Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi buat penutup ya kak. Bisa disampaikan harapannya dari kakak-kakak ini untuk HMCA ke depannya gimana? Terus bisa diajak juga mungkin para sopsi yang di luar, yuk kita mungkin apakah harus ikut HMCA atau enggak, bisa dikasih alasannya juga gitu kak. Mungkin dari Kak Ivana bisa disampaikan dulu. apa ya, pesan-pesan ya? Pesan buat anak-anak MJA, kalau diajak rapat itu jangan banyak alasan. Yang motornya nggak ada, yang bensinnya nggak ada, gitu. Kan rapat itu kan buat kepentingannya kita juga, buat kepentingan broker juga, gitu. Terus apa ya, tetap solid sampai akhir periode. Amin. Semoga masuknya 25, keluarnya juga nanti 25. Amin. Jangan bertambah ataupun berkurang ya kak ya. Tambah serem ya. Iya banget nih. Oke, kalau buat teman-teman sopsi di luar nih kak, gimana? Oh, ini ya, kenapa harus ikut HMJ? Harus ikut. Worth it banget gak sih kak? Worth it banget. Soalnya tak spill ya, boleh ya kak ya? Boleh. Kalau ikut HMJA itu benefitnya banyak banget. Nanti kalian kalau misalnya ada acara ber-SKP, kalian bisa dapat SKP-nya bisa dapat 2 kali lipat. Terus dapat pengalaman baru juga sama teman-teman yang baru. Kan biasanya kalau di kelas cuma ya kenalnya teman-teman sekelas aja gitu kan. Tapi kalau ikut HMJA nanti kan bisa kenal sama kelas lain, kenal sama kakak tingkat juga. Itu kenal sama kakak tingkat itu salah satu yang menurutku juga menguntungkan. Soalnya nanti kita bisa apa ya, tanya banyak hal soal perkuliahan juga gitu. Jadi kita waktu kuliah itu udah lebih siap gitu loh. Misalnya contohnya ya kayak kak, dosen yang kayak gini tuh gimana sih? Oh pak ini bu ini tuh kayak gini. Jadi nanti kita kalau udah ngadepin dosennya tuh udah lebih siap gitu loh. Jadi itu sih salah satu, pokoknya apa ya, banyak benefitnya. Oke, nah, Jadi sampai rugi kalau misalnya kalian nggak ikut. nah rugi banget teman-teman kalau teman-teman nggak masuk di HMCA. Oke, dari Kak Jeto gimana kak, harapan ke depan untuk HMCA? Harapan kedepannya itu lebih sulit lagi dalam menjalani proker-prokernya. Kan masih ada proker-proker besar beberapa kan? Masih banyak kak ini. Banyak. Lebih saling merangkul lagi dan harapannya itu untuk angkatan 22 tahun depan semoga semua lanjut wis. Amin. Oke, kalau pesannya Kak Jeto buat sopsi-sopsi di luar sana, gimana kak? Harus ikut wis. Soalnya seru. Terus kekeluarganya itu kuat sekali. Misalnya kalau ada masalah-masalah di luar bisa disiring-siring bareng teman-teman di HMJA. Misalnya kalau ada masalah perkuliahan, masalah keluarga atau yang baru putus-putus gitulah. Yang baru-baru putus. HMJA bisa jadi ajang curhat nih teman-teman. Bisa jadi ajang sharing-sharing gitu. Pokoknya HMJA the best lah. Amin ya rabbal alamin. Kalau dari Kak Reda, apa kak? Kalau aku harapannya semoga HMJA selalu di depan, Amin ya rabbal alamin. selalu apa ya, the best lah untuk universitas semuanya gitu. Oke, buat sopsi-sopsi di luar sana Kak Reda. Harus ini sih, daftar sih. Soalnya kalau masuk HMJA itu kayak kita dapat keluarga kedua, apalagi yang rantau ya, anak rantau. Jadi kayak kita masuk HMJA itu jadi ada keluarga gitu di sini, dianggap keluarga gitu. Oke. Dari Kak Sofia, apa nih Kak? Pesannya mungkin ya, biar HMJA lebih maju gitu, mungkin kekeluargaannya kuat lagi gitu loh. Dirapatkan lagi gitu Kak ya. Biar anggota-anggotanya itu juga makin nyaman di sini, lebih semangat jalanin proker ke depan. Soalnya kan kita masih banyak proker lagi. Pokoknya buat semua anggotanya semangat. Untuk periode periode ini masih berapa bulan lagi? Kurang sekitar 6 bulan Iya. lagi. Oke. Mungkin untuk sopsi-sopsi di luar sana nih Kak Sofia,
Mungkin buat sob-sobsi di luar sana, menurutku ikut himpunan itu buat apa ya, biar nggak gabut gitu loh, daripada kupu-kupu kuliah pulang nggak ada kehidupan di luar, mending ikut organisasi, ikut HMJA, karena di sini kita dapat banyak pengalaman. Benefitnya juga tadi udah disebutin sama Kak Ivana, dapat apa itu ya, insight dari cutting gitu kan, dan sekedar perkuliahan ataupun tugas-tugas juga. Jadi bisa lebih dekat juga sama dosen gitu. Mungkin bisa dipercepat, Bisa di apa nih Kak? bisa di ini makin kenal gitu kan sama dosen-dosennya. Jadi mungkin bisa dipermudah mungkin ya jalan. Iya, dipermudah. Terus itu aja sih, kayak harus join. Oke. Ya, gitu nih teman-teman. Jadi untuk para sofi semuanya jangan khawatir harus banget untuk join ke HMJA ini. Mungkin tambahan dari aku, karena kita dengan masuk di HMJA juga nih teman-teman, kita jadi lebih dekat juga dengan dosen. Ada Ibu Kaprodi, ada Ibu Sekprodi, dan juga ada Bapak Ibu dosen akuntansi yang selalu jadi orang tua di HMJA. Gitu. Oke, itu tadi adalah para narasumber kita yang sangat inspiratif dan keren-keren. Mungkin bisa diberi aplaus dulu nih. Terima kasih kepada Kak Ivana, Kak Jeto, Kak Rede, dan Kak Sofia yang udah meluangkan waktunya untuk jadi narasumber kita di Bisik episode kedua kali ini. Dan terima kasih juga buat para Sofsi yang telah mendengarkan episode kita kali ini. Nantikan terus untuk episode-episode kita yang kece abis selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Oh iya, Sofsi boleh banget loh untuk request narasumber kita di episode ketiga itu di mana lagi. Nanti tinggal request di kolom komentar aja kayak gitu. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya ya Sofsi. Bye bye.